Horas, Amang dan Inang, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita terlebih dahulu merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur Tuhan, Engkau masih menganugerahkan hari yang baru bagi kami. Berkatilah kami dalam satu hari ini, dalam setiap aktivitas kami. Berkati apa yang kami kerjakan, supaya menjadi sukacita bagi kami. Kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan, urapi kami, penuhi hati dan pikiran kami melalui Roh Kudus-Mu, supaya kami mengerti firman-Mu, dan kami boleh hidup sesuai dengan firman-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amang Inang, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Semua orang pasti pernah mengalami posisi paling terendah dalam hidupnya, di mana persoalan, masalah, penderitaan, sakit penyakit, beban hidup terasa sangat berat, dan sepertinya tidak ada jalan keluar, tidak ada penyelesaian. Bangsa Israel juga mengalami posisi seperti itu. Mereka sangat menderita ketika mereka hidup dalam perbudakan di Mesir. Tetapi dalam situasi keputusasaan seperti itulah Tuhan datang mengangkat mereka, memberikan pengharapan kepada mereka. Tuhan berkata melalui firman-Nya dalam Keluaran 6 ayat 6, "Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui nats ini ada 4 hal yang perlu kita renungkan. Yang pertama, dalam nats ini Tuhan berkata bahwa Dia akan mengangkat bangsa Israel menjadi umat-Nya. Artinya akan ada perubahan posisi, akan ada perubahan status dan identitas. Di Mesir bangsa Israel adalah budak, mereka tertindas, mereka hidup dalam penderitaan, mereka tidak dianggap atau tidak dihargai. Tetapi sekarang mereka menjadi umat Allah yang sangat berharga. Itu bukan perubahan yang kecil, tetapi perubahan yang luar biasa dan sungguh besar. Dan itu jugalah yang dilakukan Tuhan kepada kita. Tuhan sudah mengangkat kita, mengubah identitas kita, mengubah status kita dari orang berdosa, orang yang tertindas, menjadi orang merdeka, orang yang diselamatkan, yang berharga di mata Tuhan. Yang kedua adalah Tuhan berkata, "Aku akan menjadi Allah." Bayangkan Amang Inang, pencipta alam semesta berkata, "Aku mau menjadi Allahmu." Artinya Tuhan tidak hanya ingin kita menjadi miliknya, tetapi Dia memberikan dirinya kepada kita supaya menjadi milik kita juga. Ia mau berjalan bersama kita, Ia mau memimpin hidup kita, dan Ia mau terlibat dalam setiap keputusan kita. Tetapi pertanyaannya adalah, sudahkah Tuhan benar-benar menjadi Allah dalam hidup kita? Atau kita sendiri yang sering menjadi Tuhan atas hidup kita? Kita sendiri yang menentukan arah hidup kita? Kita sendiri yang memegang kendali akan kehidupan kita? Firman ini mengingatkan, mari benar-benar menjadikan Tuhan sebagai Allah, sebagai penentu arah kehidupan kita, pemegang kendali dalam hidup kita. Yang ketiga, firman ini mengingatkan supaya kita mengenal Allah, bukan hanya tahu tentang Allah. Tahu tentang Allah itu bisa kita dapatkan dengan membaca buku, tetapi mengenal Allah itu berbeda. Pengenalan akan Allah hanya kita dapatkan melalui pengalaman-pengalaman kita berjalan bersama Tuhan. Dan firman ini mengingatkan kita supaya semakin hari pengenalan kita akan Allah semakin meningkat. Kita semakin mengenal Allah bahwa Dia adalah juru selamat kita. Dan yang selanjutnya, yang terakhir, Tuhan berkata,
Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah perbudakan atau dari kerja paksa orang Mesir. Artinya, Tuhan ingin supaya umat Israel tidak lupa kepada Allah yang telah menyelamatkan mereka. Dan itu juga seruan firman ini kepada kita. Jangan lupa siapa yang menyelamatkan kita. Masalah terbesar dalam kehidupan manusia adalah lupa. Kita sering lupa kepada Tuhan. Kita sering lupa bahwa kita sudah diselamatkan. Ketika Tuhan memberkati kita, kita melupakannya. Ketika kita ditebus dari dosa-dosa, kita kembali berbuat dosa. Ketika Tuhan menyembuhkan penyakit-penyakit kita, kita kembali mengandalkan kekuatan kita dalam menjalani hidup ini. Oleh karena itu firman ini mengingatkan kita supaya kita hidup sesuai dengan identitas kita sebagai umat Allah. Kita menjadikan Allah sebagai penentu dan pemimpin kehidupan kita. Kita semakin hari semakin mengenal Allah, dan kita semakin menyerahkan diri kita kepada Tuhan Juru Selamat kita. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati seluruh pekerjaan kita. Kiranya Bapak, Ibu, Saudara-saudara bersukacita hari ini dalam seluruh aktivitas kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan. Engkau masih mengingatkan kami melalui firman bahwa Engkau telah mengangkat kami menjadi umat-Mu, menjadi umat pilihan-Mu. Engkau juga bersedia menjadi Allah kami, Allah yang mau bertindak, yang mau memimpin, yang mau berjalan bersama-sama dengan kami, yang mau menentukan arah kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang sungguh baik kepada kami. Kiranya melalui firman-Mu ini, kami semakin hidup sesuai dengan identitas kami sebagai umat Allah. Kami juga semakin hari semakin mengenal Allah. Dan biarlah kami tidak pernah lupa akan keselamatan yang Tuhan telah anugerahkan kepada kami. Kiranya firman-Mu itu menjadi kekuatan bagi kami. Berikan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami mampu hidup sesuai dengan firman-Mu. Berkati juga seluruh jemaat-Mu pada hari ini, dalam setiap kehidupan mereka, aktivitas mereka, pekerjaan mereka, biarlah menjadi sukacita. Kiranya Tuhan menguatkan seluruh jemaat-Mu, khususnya yang sedang sakit, Tuhan berikan kekuatan dan kesembuhan. Yang sedang bergumul, Tuhan berikan jalan keluar. Dan yang berduka, Tuhan hiburkan mereka, supaya setiap jemaat Tuhan dapat bersukacita, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terimalah doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin.